Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penyerangan terhadap Romawi. Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan untuk menghadapi tentara Romawi di sebelah utara. Banyak kesulitan yang dihadapi Nabi ketika menyusun tentara ini, karena mulai datangnya musim panas, dan di Madinah kebetulan waktu itu sedang musim panen. Dan lagi medan perang yang dituju sangat jauh. Lawan yang bakal dihadapi pun bukan sembarangan, yaitu tentara Romawi yang terkenal kuat dan tangguh serta terlatih. Di samping itu ada pula segolongan dari umat Islam itu yang terdiri dari orang-orang munafik yang tidak mau memenuhi perintah Rasul sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, antara lain ayat 19, 42, 81 dan 83. Orang-orang munafik mendapat kesempatan untuk melemahkan orang-orang Islam. Akan tetapi pahlawan-pahlawan Islam yang jiwa mereka sudah dipasrahkan kepada Allah, senantiasa siap sedia memanggul senjata, mentaati perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah telah berhasil membentuk tentara yang dinamakan Jalayul Usrah, artinya laskar saat kesulitan. Pasukan Islam ini kemudian meninggalkan Madinah menuju ke utara. Orang-orang Romawi semula mau menyerang, amat terkejut menyaksikan bala tentara Islam itu dalam jumlah yang besar dan dipimpin oleh Nabi sendiri, serta pahlawan-pahlawan padang pasir yang tak kenal mundur. Oleh karena itu mereka mundur kembali ke dalam negerinya untuk membela diri. Laskar Islam tidaklah mengejar mereka, tetapi berkemah di suatu tempat yang disebut dengan Tabuk. Karena peperangan ini dinamai Perang Tabuk. Dari tempat inilah Nabi mengirimkan pasukan-pasukannya kepada kabilah-kabilah Arab yang tinggal di tapal batas tanah Arabia dengan Syam itu, untuk selanjutnya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan kaum muslimin. Sesudah 10 malam lebih berkemah di Tabuk, Nabi pun beserta pengikut-pengikutnya kembali pulang ke Madinah. Dengan demikian selesailah peperangan Tabuk, dan peperangan inilah yang paling terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Dulur-dulur yang seiman, sesudah kota Mekah ditaklukkan, peperangan Tabuk pun sudah selesai. Maka Rasulullah SAW tidak lagi menghadapi tugas-tugas berat. Dalam tahun-tahun ke-9 Hijriah ini, Nabi SAW menerima utusan-utusan dari berbagai kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru yang datang berduyun-duyun menghadap Rasulullah. Mereka menyatakan bahwa suku mereka menjadi pemeluk agama Islam. Peristiwa yang menggembirakan ini diceritakan di dalam Quran dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Yang artinya, apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang dan telah kamu lihat manusia dengan berduyun-duyun memasuki agama Islam, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat. Dulur-dulur seiman, jatuhnya Mekah dan Baitullah ke dalam kekuasaan Islam serta masuknya orang-orang Quraisy ke dalam agama Islam ini mempengaruhi pendirian dan sikap orang-orang Badui itu sendiri terhadap agama Islam. Menurut anggapan mereka, tidaklah dapat menguasai Baitullah yang suci itu kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa yang disembah oleh masing-masing mereka. Oleh sebab itu mereka yakin
bahwa di samping kaum muslimin itu pasti ada kekuatan yang sangat besar yang menolongnya. Demikianlah agama Islam telah dapat meratai seluruh jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW telah dapat menyaksikan buah perjuangan yang dilakukannya selama ini, selama lebih kurang dari 20 tahun. Bangsa Arab yang tadinya hidup terpecah belah dan saling bermusuhan, kini hidup bersatu di bawah satu pimpinan dan bernaung di bawah satu panji, yaitu panji Islam. Dulur-dulur seiman yang saya hormati, tugas Nabi sekarang sudah hampir selesai. Ketika para utusan kabilah-kabilah Arab datang menghadap Nabi untuk menjadi pemeluk agama Islam, kemudian disusul dengan turunnya surat An-Nasr yang menggambarkan kedatangan utusan-utusan itu serta menyuruh mereka untuk menyuruh Nabi untuk memohonkan ampunan untuk mereka, maka terasalah oleh beliau bahwa tugasnya sudah hampir selesai. Karena merasa bahwa pekerjaannya itu telah hampir sudah pada saat akhir atau selesai, maka beliau berniat untuk melakukan haji wada atau istilahnya haji penghabisan ke Mekah. Pada tanggal 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Mekah dengan kaum muslimin yang ikut mengerjakan haji pada saat itu lebih kurang 100.000 orang. Sebelum menyelesaikan upacara haji, Rasulullah SAW mengucapkan sebuah pidato amanat yang bernilai di hadapan kaum muslimin di Bukit Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Bersamaan dengan 7 Maret 632 Masehi. Setelah selesai mengerjakan ibadah haji, Nabi pun kembali ke Madinah. Kira-kira 3 bulan sesudah mengerjakan haji wada itu, Nabi menderita demam beberapa hari sehingga tidak dapat mengimami salat berjamaah. Maka disuruhnyalah bersembahyang dan disuruhnyalah Abu Bakar untuk menjadikan atau menggantikan beliau sebagai imam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 23 tahun lamanya sejak beliau diangkat menjadi Rasulullah SAW, beliau berjuang tak mengenal lelah dengan derita dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Nabi Muhammad SAW telah wafat dan telah meninggalkan umatnya. Tak ada harta benda yang berarti yang diwariskannya kepada ahli warisnya, yaitu anak istrinya, tetapi beliau meninggalkan 2 pusaka yang diwariskan kepada seluruh umat. Sebagaimana sabdanya yang kutinggalkan untuk kamu 2 perkara atau pusaka, dan taklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.